kepada remaja pada malam hari ini di rumah kita masing-masing. Kita akan memulai dan memasuki ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita masuk ke dalam pujian. Kita bawakan judul lagu Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari teman-teman kita bersama dalam doa. Bersyukur kami mengingatmu Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan kami dari bangun tidur hingga kami dalam aktivitas kami sampai pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan, bersama keluarga kami, dan kami pada malam hari ini juga mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah pemuda remaja pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam kesiapan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga berkati teman-teman kami yang di luar sana masih belum bisa hadir pada malam hari ini. Biar kiranya ya Tuhan di minggu depan bisa berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sambut lagu Firman-Mu Pelita Bagi Hatiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Baik, saudara, kita bersama, kita mulai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kemudahan dan bahkan dalam fajar hidup kami dengan sukacita kami boleh menyambut kasih Tuhan. Kami boleh bertumbuh dalam percaya dan dalam iman kami. Kami pun juga sungguh kuat dan dikuatkan di dalam menghadapi segala perkara dalam hidup. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami sungguh mau berserah di dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, yang menyertai kami di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Filipi, pasal 3 ayat 12 sampai dengan ke-14. Kitab Filipi, ya, pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Begini katanya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Secara demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita masih muda, wah kamu kan semua masih muda ya, beda jauh dengan saya. Nah, kamu itu sekarang ini dalam kemudaan itu banyak sekali apa yang menjadi cita-cita kamu. Dan mungkin cita-cita itulah yang kemudian membentuk kamu dan menjadikan kamu siapa kamu sebenarnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang tidak hanya orang tua ya, orang tua seringkali mengatakan sejak kecil, kamu kalau besar mau jadi apa? Itu saya ingat anak-anak saya dulu kecil-kecil gitu kan, kalau ditanya, kamu kalau mau sudah besar mau jadi apa? Aku mau jadi Spider-Man. Aku kalau sudah besar aku mau jadi Superman. Spider-Man nggak bisa terbang kayak Superman. Superman bisa terbang loh. Gitu kan. Wah, ya namanya anak kecil. Gitu. Tetapi apa yang ada di dalam mimpinya? Apa yang ada dalam pikirannya? Apa yang ada dalam imajinasi anak itu? Maka tentu semua anak yang dimimpikannya adalah sebuah realitas hebat. Anak kecil akan ketika dia bermimpi menjadi superhero, dia berharap bahwa dia adalah orang yang sakti. Dia berharap adalah orang yang kuat, sama seperti Spider-Man atau Superman. Dia adalah orang yang bisa lalu kemudian menghadapi segala kejahatan. Dan bahkan dia pun juga adalah orang yang bisa mengalahkan semua kejahatan. Dan bahkan dengan idealnya, dia mau, kalau mau nanti udah besar, aku mau jadi polisi. Wah. Kenapa? Karena polisi itu menggambarkan citra yang benar, citra yang baik. Aku mau jadi tentara. Gitu ya, tentara yang gagah hebat gitu ya, dengan baju seragamnya yang begitu dahsyat. Aku mau menjadi pembela keamanan. Saudara, maka apa yang diharapkan seseorang anak
Maka semua pun juga kalau kita bicara cita-cita, bicara harapan masa depan, itu maka semuanya adalah semua yang baik. Semuanya akan dikatakan bahwa dia adalah sesuatu yang berhasil, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang benar. Setiap orang punya cita-cita. Setiap orang juga punya harapan. Tapi apa yang diharapkan bagi seorang yang memiliki religiusitas yang bagus? Ya, memiliki rasa keimanan, rasa percaya kepada Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kedekatan dia dengan Tuhan. Dalam konteks itu, Rasul Paulus dia mau mengatakan, aku ini mau menjadi seorang yang benar. Ya, orang yang benar. Saudara, bagi dia nggak peduli dia mau disebut rasul, mau disebut utusan, mau disebut apapun, nggak peduli bagi dia. Tetapi bagi Rasul Paulus, saya ingin hidup menjadi orang benar. Saya mau menjadi orang yang benar-benar. Benar dan dibenarkan. Karena itu saudara, tapi pertanyaannya yang pergumulannya, apakah orang bisa kemudian menjadi sempurna dalam kebenaran? Ayat yang 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi kalau soal benar dan pembenaran, sesuatu yang benar dan dibenarkan, Rasul Paulus juga dia merasakan, saya juga nggak sempurna tuh. Ya, saya bukan orang yang sudah memperolehnya dengan sempurna, tetapi melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara, ayat ke-8 ini, 12 ini dia mau mengatakan sebenarnya dia sedang mencari yang benar. Ya, saya tidak tahu apa itu benar. Dia juga nggak ngerti bagaimana, dan benar itu kan memang saudara ada buku nama Sam Harris ya. Buku itu bercerita tentang landscape, morality. Ya, moral landscape. Maka moral landscape ini adalah wow. Saya hanya cuma mau mengatakan wow aja. Sangat luas sekali. Karena itu kenapa orang Kristen tidak boleh ya menghakimi orang. Kenapa orang Kristen itu tidak boleh lalu kemudian dia menjadi hakim, lalu dengan gampang mengatakan kafir loh. Oh, orang Kristen kalau kafir di dalam Alkitab aja, kalau kamu berkata kafir kepada saudaramu, dia ini harus diperhadapkan dengan mahkamah agama. Kenapa? Karena kita tidak punya hak untuk mengatakan itu. Itu ya, nggak boleh. Gitu. Itu akan menyakiti hati orang. Lalu yang kedua, kita juga orang Kristen nggak boleh mengatakan kamu sesat, kamu nggak benar. Nah, saudara, ini sekarang lagi rame ya. Apa coba tema apa atau apa yang lagi viral di antara berita-berita teman-teman ya yang remaja yang lagi diomongin. Kemarin sih ngomongnya mah motor balap, Mandalika. Wih, nonton kamu? Gitu kan, si Katararo, gitu ya. Siapa yang menang itu? Gitu karena si Marquez itu kan jatuh, gitu jadi tidak ikutan balapan, gitu. Yang kemudian ikutan balapan si Udin, Katararo. Nah ya, tapi yang menarik dari antara balapan itu justru adanya pawang hujan, ya kan? Pawang hujan si Rere, Rara. Ya, nah, pawang hujan, saudara, orang langsung mengatakan musyrik, syirik, orang mengatakan enggak benar, ini sesat dan apa? Sopo yang berhak untuk mengatakan itu? Ya kan? Yang jelas dia memiliki pemahaman, keyakinan yang berbeda. Kamu nggak boleh menghakimi orang, gitu loh. Ya kan, artinya si pawang hujan ini dia beda keyakinannya.
Dan dia pun juga memiliki kehidupan yang pemahaman beda, imannya beda, keyakinannya beda, lalu kemudian budaya dan tradisinya beda. Kita tidak punya hak untuk mengatakan apapun dan menilai apapun. Emang kita pemilik surga. Gitu ya, kita sebagai orang Kristen nggak boleh loh, jangan dibiasakan diri, jangan biasakan kita untuk menghakimi orang. Kalau kita beda ya beda, udah, gitu kan? Ya udah. Kalau kita tahu ada kelebihan kekurangan ya sudah, itu kita pahami aja. Itu kalau orang lain lalu orang lain ngebully, orang lain menghina kita, orang lain pun juga lalu kemudian menyebut kita kafir, orang lain biarin, itu mah keyakinan dia. Kenapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Karena bagi Rasul Paulus sekarang, ya, memang dia tidak sempurna. Bukan aku seolah-olah aku telah memperolehnya atau telah sempurna. Wah, ya seolah-olah dia sudah sempurna. Enggak. Kata Rasul Paulus, kalaupun juga aku dapat menangkapnya, aku dapat menangkap kebenaran, memahami kebenaran, apa yang benar, apa yang betul buat dia gitu. Itu bukan oleh karena kita merasa benar. Tapi karena kita juga aku telah ditangkap oleh Kristus. Ya. Jadi sumber yang benar itu bukan soal saya. Yang benar itu bukan lagi soal apa yang saya yakini, apa yang saya perbuat dan apa yang saya imani dan apa yang saya amini. Tetapi yang benar itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menangkap kita. Ya, saya pakai bahasa Rasul Paulus, yang menangkap kita, memanggil kita dan meneguhkan kita untuk menjadi murid-muridnya. Jadi siapa yang benar? Yang benar mah Tuhan Yesus atuh. Siapa yang baik dan paling baik? Ya Tuhan Yesus dong. Siapa yang benar dan siapa yang paling benar? Ya Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang sedang belajar untuk menjadi benar. Kita adalah orang-orang yang sedang belajar untuk menjadi baik. Gitu. Tapi kalau kita jatuh nggak benar, jatuh nggak baik, itu kan manusia. Tapi Yesus Kristus, Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Tuhan, itu adalah yang benar. Fakta kebenaran dan apa yang benar adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Nah, karena itu saudara melalui firman Tuhan kita ini ada dua hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, ketika kita mengikut Yesus, maka kita menjadi umat yang benar dan dibenarkan. Ya, kita ini menjadi umat yang benar dan dibenarkan. Jadi dalam realitas soal benar dan pembenaran, biarin orang lain boleh punya pemahaman, orang lain boleh punya pengertian, orang lain boleh punya apapun juga ya dalam pemahaman, pikiran. Tapi dalam iman, dalam keyakinan kita, dalam iman percaya saya, ya saya juga nggak benar. Manusia juga nggak ada yang benar. Siapapun juga nggak ada yang benar. Tapi yang benar itu adalah Yesus, Isa Al-Masih ya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja. Yang kedua, saudara, kalau kita memang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka apa yang harus kita hadapi, saudara, dalam realitas hidup? Kita harus menghadapi sebuah fakta hidup. Apa itu sebuah fakta hidup? Saudara, fakta hidup itu yang berkaitan dengan iman. Mungkin saja karena kita mengikut Yesus, mungkin saja karena kita ditangkap oleh Yesus, kemungkinan karena kita pun juga diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan, lalu dibenarkan dan diberikan pembenaran, maka kita akan menghadapi kesulitan.
Ya, kesulitan dengan dunia, kesulitan dengan mereka yang tidak menerima. Bahkan kita sebagai kaum minoritas yang seringkali dihina orang, kaum minoritas yang seringkali hak kita pun juga lalu kemudian dikurangi, lalu hak kita pun juga tidak diperhatikan orang. Ya, itu minoritas. Nggak apa-apa. Gitu ya, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi oleh karena apapun juga, maka kita harus tetap rendah hati. Apapun juga kita harus tetap merendahkan diri kita. Karena kita percaya mengikut Yesus, ya, jalan salib. Mengikut Yesus juga adalah sebuah kesulitan. Yang ketiga, saudara, ya. Yang pertama adalah iman kita yang teguh adalah iman kepada Yesus Kristus. Yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah bagaimana kita hidup, harus hidup dengan benar, dengan baik, untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka arahkanlah hidupmu ke masa depan. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, waktu yang kita jalani saat ini, detik ini, nanti sebentar lagi akan menjadi masa lalu. 1 menit aja sekarang lewat dari sekarang udah masa lalu kok. Tadi, iya kan? 1 menit aja kita mengatakan tadi. Tadi itu apa? Ya sudah masa lalu, udah lewat. 1 detik aja kita udah lewat. Tarikan nafas kita. Tadi gua nafas loh. Wah, hebat nggak? Gua nafas loh tadi. Nih. Wah, tadi gua nafas loh. Emang sekarang nggak nafas, Pak? Nafas. Gitu ya. Tapi baru aja sedetik udah mengatakan itu masa lalu. Saudara, apapun kita cerita masa lalu, entah susah, entah senang, entah suka, entah duka, entah gembira atau sedih, pokoknya apapun juga sudah saudara masa lalu, kamu punya masa lalu, itu kan, itu adalah sesuatu hal, sebuah pengalaman yang mungkin tidak selalu senang, ada sedihnya, tidak selalu gembira, tapi juga ada duka cita, ya tidak selalu. Kita pun juga menikmati hari-hari dengan kebaikan, tapi ada juga masalah dan kesulitan, ada juga kesedihan, kita tidak selalu tertawa, tapi ada juga waktunya kita menangis, tidak selalu kita pun juga berhasil, tapi ada waktunya kita gagal. Itu apapun yang terjadi dalam realitas kehidupan, maka kata Rasul Paulus, yang benar itu adalah tetap percaya kepada Yesus Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di tengah-tengah hidup apapun yang terjadi, yang benar adalah kita tetap mengarahkan hidup dengan semangat, dengan kuat, dengan penuh pengharapan. Kita terus melangkah ke masa depan. Karena itu saudara, anak-anak remaja, saudara kita yang remaja, ya, kalau ban kamu pun juga di saat ini misalnya adalah kamu beli ban baru, gitu ya, ban lamanya udah usang, udah botak gitu, oh musim hujan kayak begini harus ban baru. Itu kenapa kita suka yang baru? Kenapa harus diganti menjadi baru? Saudara, oleh karena kita harus menatap masa depan. Ya kan, jangan sampai kemudian masa depan itu menjadi cacat atau menjadi sesuatu yang buruk bagi hidup kita. Karena itu saudara, apa yang Rasul Paulus, saya mah sudahlah melupakan yang kemarin mah. Tapi hari ini, detik ini saya mau menatap masa depan saya. Saya mau siapkan masa depan saya. Yang kuliah, kerja keras belajarnya yang baik dan sebaik-baiknya. Kemarin gitu ya, saya sharingkan dibutuhkan guru-guru di lab school. Saya sharing di grup GKP atau grup pemuda ya. Saya lupa. Kaum Evata Muda. Nah, itu. Nah, saudara, wah, pada masa muda kamu ada banyak cita-cita, banyak keinginan, banyak harapan.
Gitu ya, ketika kita muda pun juga kamu tahu apa yang baik untuk hidupmu. Ya, seperti anak tadi yang mau jadi Superman, mau jadi Batman, mau jadi Spiderman, mau jadi man-man yang lainnya, baiklah silahkan. Gitu ya. Tetapi kalau kamu bicara tentang masa depan, aku mengarahkan diri ke masa depan, kata Rasul Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakang dan aku menatap ke masa depan, maka itulah masa depan yang menjadi bagian dari imajinasi dan harapan hidup dalam kebaikan bagi kamu. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini harusnya apa? Firman ini menguatkan kita, mendorong kita untuk kita terus belajar menjadi yang terbaik. Kita harus terus belajar. Itu kan, make the best, buat sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Jadi mikirnya apa yang terbaik untuk saya dan untuk hidup kita. Itu loh, ya kan? Kenapa saudara? Karena aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah surgawi. Itu artinya begini, susah atau senangnya hidup kita itu ditentukan oleh upaya kita untuk membangun hidup sekarang. Ya, sama seperti orang berlomba balapan motor misalnya. Kan yang menang itu adalah mereka yang kemudian menjadi terdepan. Apa ketika si Quartararo ini pun juga dia balapan motor? Apa dia selalu melihat maksudnya matanya selalu tertuju ke belakang? Kan enggak. Nengok ke belakang tuh sedikit-sedikit aja, sebentar-sebentar di belakang ada siapa. Tapi apa yang dia lakukan, dia semata-mata terus semuanya hanya untuk Tuhan. Karena itu dia selalu gitu ya, matanya apa dia berpikir tentang masa depan. Apa yang akan terjadi. Nah, kalaupun juga dia bilang harus berkorban, ya oke lah. Kalaupun juga dia harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, baiklah. Tapi itu semua adalah bagian bagi dia untuk menatap masa depan. Karena itu saudara, ketika kamu remaja, kamu harus menatap masa depan. Ya, kamu harus menghadapi masa depan. Masa depan itu sulit, masa depan itu susah, dan masa depan itu pun juga penuh pergumulan, pasti. Ya, karena itu saudara yang dikasih, jangan takut. Lambungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, lambungkan itu setinggi langit. Sambil kamu terus berjuang dan berusaha untuk mencapainya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Untuk doa syafaat, Pak Pendeta atau saya, Pak? Garin aja. Oh ya, untuk teman-teman ada yang ingin didoakan? Lagi ada yang ujian nggak? Atau udah selesai ujiannya? Ada yang belum mungkin. Oh, Ada yang PTS, masih PTS pekan ya? ulangan. Oh iya, PTS ya. PTS, Kak. Oke, udah. Nah, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami bertemu Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam aktivitas kami di hari ini, Tuhan. Di siang hingga malam hari ini, Tuhan, kami bisa bersekutu, berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada malam hari yang indah ini, Tuhan, pada malam hari ini, masuk dalam doa syafaat, doa permohonan kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Erik dan beserta keluarga, menyerahkan juga kedua anaknya, Tuhan. Ya Tuhan, kesehatan Pak Pendeta dan segala aktivitasnya dalam kegiatan pelayanannya, Tuhan. Di gereja kita Kota Cakung maupun di luar gereja, ya Tuhan, juga berkati dalam kegiatan masyarakat, Tuhan. Berarti jauhkan Pak Pendeta dan segala keluarga dari segala merabahi yang berikan kesehatan terbaik, ya Tuhan, yang ada ini daripadamu saja, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua remaja, Tuhan, buat Deni, ya Tuhan, dan di dalam berkeluarga juga, ya Tuhan, sebagai suami dan mungkin juga istri dan seorang anaknya, ya Tuhan. Berarti dalam pekerjaan, dalam karirnya, Tuhan, kedepannya, Tuhan. Tuhan juga berdoa terus juga untuk majelis di KPI Kota Cakung, Tuhan. Tahun ini juga, ya Tuhan. Berarti, ya Tuhan, dengan segala bukan kerja yang dilaksanakan di sana. Tuhan, Engkau bantu, Engkau berikan yang terbaik, ya Tuhan. Rencanamu adalah rencana yang terbaik buat kami, ya Tuhan. Tuhan, juga terkhusus juga untuk komisi-komisi yang ada di KPI Kota Cakung, Tuhan, dari komisi anak-anak,
komisi pemuda remaja, komisi kaum bapak, kaum ibu, kaum manusia. Ya Tuhan, berkati Tuhan sekarang dengan segala macam program kerja, dengan segala kegiatannya Tuhan di gereja ya Tuhan, dan juga maupun juga secara online Tuhan. Berkati Tuhan kelancaran dan semua apa yang sudah direncanakan ya Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Dan ini adalah semua adalah campur tangan-Mu saja Tuhan. Berdoa untuk proses renovasi gedung gereja yang mungkin masih ada beberapa hal yang perlu direnovasi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dengan uluran tangan dana yang Jumat kita pendidikan ya Tuhan, dengan segala rencana, dengan sebuah rencana ya Tuhan yang dibuat oleh panitia renovasi gedung gereja Tuhan bisa terlaksana ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan tepat waktu ya Tuhan. Doa kami berdoa untuk komisi pemuda remaja ya Tuhan, kami masih sekolah ya Tuhan, SMP, SMA, juga kuliah ya Tuhan, juga SMK yang saat ini sedang ujian, baik itu UTS, ulangan harian, UAS maupun yang lain sebagainya Tuhan. Kau bimbing, Engkau berikan semangat, Engkau berikan roh kepitan dan kepandaian saja. Berkati kami ya Tuhan, bisa memberikan terbaik dan kami bisa memberikan suatu dampak tidak hanya buat kami sendiri ya Tuhan, tapi untuk teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, juga bukan teman-teman kami juga yang terus SMA dan juga SMK yang di tanggal 29 nanti akan ada pengumuman SNMPTN-nya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah teman-teman kami impikan ya Tuhan, ini terwujud ya Tuhan. Bila memang belum terwujud, kami yakin dan percaya Engkau memiliki rencana yang terbaik dan terbaik untuk kami, untuk berkarya, untuk bisa meraih cita-cita yang kami inginkan ya Tuhan. Seterusnya kami juga berdoa untuk teman-teman kami sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan, itu biarlah Engkau berikan yang terbaik, Engkau berikan yang seiman dengan kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Di masa pandemi dan transisi ini ya Tuhan, sudah ada kebijakan pelonggaran tentang kebijakan Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk kedepannya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi dari segala kepemimpinannya Tuhan, dari presiden, wakil presiden hingga tingkat yang rendah dan mewah Tuhan. Dan Tuhan, dari segala macam program kerja yang dirancang baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang bisa terlaksana ya Tuhan. Dan ini adalah seturut dan kehendak-Mu saja untuk setiap acara-acara yang akan dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik di Indonesia ini Tuhan. Di masa pandemi juga saat ini Tuhan, masyarakat Indonesia disadarkan untuk tetap bisa menggunakan masker maupun di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam beraktivitasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin untuk doa yang jauh dari kita semua, yang Kau ajarkan kepada kami di surga, dikuduskan kerajaan-Mu, menuju di seluruh surga. Ini yang kami sebutnya dan seperti kami juga dan coba terlepas dari sopan dan kuasa. Mari teman-teman, kita menutup ibadah pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. kebaktian selesai. Terima kasih semua. Makasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ayo kita foto. Foto. Empot-empot. Ayo semuanya aktifin kamera. Hai Gaga. Asik, ada yang lagi ini nih. Hai Gaga. Halo Pak Pendeta gitu.